Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kembali untuk kita semua di ruang virtual ini, di Tatap Maya 2JP ini adalah Tatap Maya yang ke-11 kalau tidak salah dari awal dan terakhir sebelum kita melakukan agenda atau kegiatan luring atau tatap muka yang akan dimulai hari Minggu, Kak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mohon izin pada Kak Herli agar memimpin doa pada malam hari ini. Untuk doa kami persilakan Kak Herli. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Kak Herli atas perkenan memimpin doanya. Kakak tadi sudah sedikit di share di grup WA bahwasanya hari Minggu kita fix akan luring di SD, SMP, SMK, IT, ISP Telagasari. Mungkin ada yang dari Telagasari, Kak Rifki, Kak Pega dekat dengan lokasi. Dan sesuai dengan jadwal yang sudah terlampir pada surat edaran dari BPGP, dari Kementerian melalui BPGP, kemudian kita tinggal menunggu surat perintah dari Dinas Pendidikan kita yang katanya sedang on proses ya, sampai tadi sore masih sedang dibuatkan oleh pihak terkait untuk surat perintah tersebut. Tentunya adalah itu untuk surat izin kita ke instansi kita, ke unit kerja dan ke atasan kita. Nah, ada di dalam situ, tadi siang di Jimmy tadi siang dengan BPGP disinggung bahwasanya kita akan mendapatkan fasilitas, mendapatkan jersey dan topi bagi peserta dan fasilitator, kemudian alhamdulillah mendapatkan uang transport dan uang saku yang dihitung per hari, Kak, karena kita PP ya, pulang pergi tidak menginap. Dan nominalnya saya rasa lumayan cukup lah. Uang sakunya kalau tidak salah 105.000 per hari dan transportnya itu 170.000 per hari. Jadi kalau di total berarti 275.000 per hari dikali 7 hari. Ya kakak bisa mengalihkan sendirilah pada kalkulatornya masing-masing. Alhamdulillah mungkin rezeki kita mengikuti kegiatan PKG ini di luring besok ya Kak. Nah itu sedikit spill, mudah-mudahan kita bersiap. Jangan lupa nanti selain menyiapkan perangkat pribadinya seperti laptop dan handphone yang wajib dibawa, jangan lupa juga membawa stopwatch, fluid, dan juga headset, Kak. Itu sangat diperlukan headset apalagi. Jadi selain membawa laptop dan HP, headset, juga membawa stopwatch dan fluid untuk kita di sana. Selebihnya saya rasa belum ada, kecuali nanti di tengah luring kita ada harus membawa apa lagi gitu. Nah itu untuk pembawaan atau bekal pribadi kita, dan insya Allah fasilitas makan dan snack mah seperti biasa ya, pasti akan ada gitu. Kalau diuangkan itu 92.000 per hari makan dan snacknya, tapi bentuknya ya makan 1 kali dan snack 2 kali. Nah itu untuk sedikit gambaran mengenai tatap muka atau luring mulai hari Minggu sampai Sabtu tanggal 19 Oktober, jadi 1 minggu atau 7 hari full luring kita. Tapi sepertinya kalau di hari Sabtu itu atau terakhir penutupan hanya setengah hari ya, tidak sampai sore di tanggal 19-nya itu. Nah kita next Kak, kita ke agenda pada malam hari ini. Tatap Maya pada malam hari ini seperti biasa, kesepakatan kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika sedang tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar bagi dunia dalam jaringan atau tatap maya.
Kemudian masih di modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2 kemarin adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, sekarang adalah yang ketiganya masih di penyajian tugas gerak. Kita akan mengeksplor lebih dalam lagi. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta atau kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Tentunya penyajian tugas gerak yang dimaksud adalah dalam pembelajaran PJOK sehari-hari di sekolahnya masing-masing. Sedikit spill bahwa nanti berdiskusinya seperti kemarin, kita akan bagi 3 kelompok di dalam board atau breakout room-nya masing-masing. Silakan berdiskusi, silakan berburu referensi penyajian tugas gerak, dan kemudian presentasikan bergantian seperti kemarin kan. Nah, ini adalah agenda. Yang pertama berburu referensi tentunya, kemudian berbagi referensi melalui presentasi, dan kemudian kita berefleksi di akhir sesi nanti. Nah, review singkat sebelum review singkat ini saya ingin melakukan presensi, Kak, mengecek daftar kehadiran dari yang sudah hadir. Mohon ketika saya menyebutkan nama, Kakak menyebutkan atau mengungkapkan kata-kata hari ini. Jadi kalau kita normalnya saya ngabsen, Kak Widi hadir gitu. Jadi silakan Kak Widi sebutkan langsung kata-kata Kak Widi hari ini. Nah, itu clue dari ngecek presensi pada malam hari ini. Siap, Kak? Kita mulai dari yang pertama. Sesuai absen. Kak Dede. Selamat malam, Kak Dede. Halo, Kak Dede. Kak Dede. Wah, Kak Dede sepertinya sedang ada kegiatan lain. Kak Firman, selanjutnya next. Kak Firman. Ya, Silakan, Kak, kata-kata hari ini, Kak Firman. tetap semangat, sehat selalu. Amin. Kak Firman, kita baru Ya, kemarin sakit ya, saya tahu dari Kak Neneng. Kak Firman ya, sakit. Alhamdulillah tidak iya dirawat. Kak. Alhamdulillah tidak dirawat, Kak. Alhamdulillah. Sakit apa, Kak, kalau boleh tahu, maaf? Ini kayak pusing, langsung lemas. Tipes bukan, Kak? Katanya mah enggak, baru. Oh iya, iya. Ya udah, tetap semangat, tetap sehat. Seperti Pikiran. kata. Pikiran apa, Kak Neneng? Oke, tetap semangat, tetap sehat, Kak Firman. Seperti yang Kak Firman ungkapkan. Next, Kak Pega. Kak Pega, apakah sudah sampai rumah? Halo, Kak Pega. Sebenarnya Kak Pega tadi sedang di jalan habis ngelatih katanya. Lanjut, Kak Herli. Silakan Kak Herli, kata-kata hari ini, Kak. Walau lelah harus tetap semangat. Mantap, lolos terus, betul, Kak. Belajar lu nggak lelah ya, Kak, ada hadisnya katanya. Belajar itu melelahkan, kalau nggak kuat nahan lelahnya belajar, kita harus siap menanggung pedihnya kebodohan, katanya gitu ya, kalau nggak salah ya, ada suatu hadis. Kak Dede sudah muncul nih. Kak Dede, kata-kata hari ini, Kak Dede. Gimana, Kak? Maaf. Ya, Kak Dede, saya sedang melakukan cek absen atau presensi, Kak. Jadi ketika saya menyebutkan, kalau normalnya Kak Dede hadir. Nah, Kak Dede, silakan Kak Dede langsung mengungkapkan kata-katanya hari ini dari Kak Dede sendiri. Semangat. Hanya itu, Kak. Kak Dede masih loading ya. Terima kasih, Kak Dede. Tetap semangat, Kak Dede. Walaupun kita emang capek, Kak. Kak Doni, apakah sudah standby, Kak Doni? Halo, Kak Doni. Kak Doni masih di jalan sepertinya. Kak Arif, sudah standby, Kak Arif?
Kak Arif juga jadwal jemput biasanya kalau memang jam segini. Nah, lanjut next Kak Neneng, silakan Kak Neneng. Kata-kata hari ini Kak Neneng. Tetap happy dan semangat. Tetap happy dan semangat. Terima kasih Kak Neneng buat kata-kata hari ini. Tetap happy dan semangat Kak Neng. Kak Rifki mungkin sedang di rumah sakit, tapi apakah bisa Kak Rifki cek sekaligus menanyakan kondisi istrinya yang sedang menunggu hasil lab katanya. Oh next berarti Kak Rifki. Kak izin, baru sampai pindah ke laptop dulu Kak ya. Siap Kak Doni, mangga. Ya, bentar Kak. Ya, Kak Rifal, kata-kata hari ini Kak Rifal. Kata-kata hari ini tetap semangat walau dunia sedang tidak baik-baik saja. Wah, Dunia persepak bolaan maksudnya Kak. itu ya wasit Bahrain ya, yang viral ya. Gimana Kak komennya? Komennya gimana Kak Rifal wasit Bahrain menurut Kak Rifal? Lagi ini Kak, lagi jadi rumus matematika. Oh iya, 90 plus 6 sama dengan 99 katanya gitu ya. Baik, Kak Wahyu apakah sudah pulang Kak campingnya Kak? Atau masih camping Kak Wahyu ya? Udah Kak Kak, mau udah dong kata-kata, mau dong kata-kata Kak. Oh Kak Wahyu tadi sore. Oh, alhamdulillah. Selamat Kak sudah pulang. Kak Wahyu kata-kata hari ini Kak? Kata hari ini menyala. Menyala sih, menyala terus Kak Wahyu kegiatan dan tugasnya. Nah, luar biasa katanya Kak Rifki. Kalau bicara kata terima kasih Kak Rifki, luar biasanya. Terus kemudian terakhir Kak Widi, silakan Kak Widi kata-kata hari ini Kak. Kata-kata hari ini, terima kasih dan tetap termotivasi. Terima kasih Kak Doni, Kak Cecep yang sudah memotivasi hari ini. Yes. Sama-sama Kak Widi, terima kasih juga. Terus termotivasi, kita harus terus lapar akan belajar supaya kita bisa terus mengupdate ilmu kita, tentunya buat diri kita dan juga buat peserta didik kita. Yes, Karib menyesuaikan saja seperti biasa. Memang Karib kalau jam segini katanya jemput istri ya ke Kosambi, dari Kosambi. Kata harinya enjoy your life. Wah, setuju sekali nih, keren nih Karib nih. Enjoy your life-nya. Memang kita harus enjoy Kak. Kalau nggak enjoy banyak pikiran dan sebagainya, tantangan apapun tidak akan terlampaui ya, kita tidak akan bisa melalui tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya tantangan di PKG yang mungkin ada kejenuhan, bukan mungkin lagi, memang pasti ada kejenuhan di belajar di PKG ini dan lain-lain, dibarengi dengan tugas di rumah, tugas di sekolah, tugas PPG yang sedang PPG dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak dengan enjoy maka akan susah untuk melewatinya. Terima kasih kakak-kakak atas presensi pada malam hari ini. Kita review singkat materi P1 dan P2. Sekali lagi ini ada Kak Firman mungkin kemarin belum bergabung dan lain-lain. Review singkat 9 aspek pembelajaran efektif pada pembelajaran 1. Kak Ripal, 9 pembelajaran efektif, tujuan pembelajaran Kak, gimana Kak? LTM-nya Kak, gerakannya Kak Ripal? Halo Kak Ripal. Ya Kak. Tujuan pembelajaran gerakannya Kak, gimana Kak? Seperti kayak meluncur Kak. Oke, kita meluncur. Ini adalah 9 aspek pembelajaran efektif. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Kalau kita ingin mengingat, saya mau mengajar yang efektif, maka yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan pembelajaran kita. Nah, yang kedua, keterlibatan siswa aktif, Kak Widi. Oke, terima kasih Kak Widi. Suaranya tidak keluar Kak Widi, mic-nya. Maaf. Begini ya Kak, siswa aktif tuh. Saya lupa keterlibatan tuh. Iya, betul Kak. Ayo kita aktif gitu. Ya, keterlibatan. Terima kasih Kak Widi. Yang ketiga,
pengajaran berdiferensiasi Kak Neneng. Kak Neneng, pengajaran berdiferensiasi Kak Neneng. Kan Neneng, Ini bukan. bergoyang kan Mana? Neneng. Jangan diputer dong. Oh, Ya, gini ya? ya. Kata di bawah Kak Neneng. Oh, gini ya. Judging Kak Neneng. Betul. Nah, LTM kan kita ingat kalau gerakannya pasti ingat gitu. Kalau karena kalimatnya banyak, 9 aspek. Kalau kita hanya mengingat kalimat itu akan susah. Makanya long term memorizing LTM dengan gerakan mudah-mudahan kita bisa selalu ingat. Kak Dede, ada pemrogesan dan pentahapan konten Kak Dede. Yang keempat, aspek yang keempat. Oh, Kak Neneng tuh sama Kak Ripal. Yang tanya sudah hafal, berarti alhamdulillah. Kak Dede, sip, kita berundak ya. Ada pemrogesan dan penahapan konten. Terima kasih Kak Neneng. Maaf Kak Dede, tapi Kak Neneng dan Kak Ripal saya jadi apa ya, karena melakukannya juga berarti sudah apa? Udah satu tim Kak. Mantap, sip. Ih, keren sekali. Terus Kak Herli, penjelasan dan demonstrasi keterampilan Kak Herli. Aduh, saya lupa tuh. Ya, dibantu Kak Neneng, Kak Dede, Kak Ripal, Kak Widi, dibantu Kak Herli. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Tuh, Kak Herli. Ya, artinya kita menjelaskan dan berdemon. Oh, gini ya. Iya, kita karena melakukan demonstrasi. Ya, kira-kira. Sip. Terima kasih Kak Herli. Aspek yang kelima. Yang aspek yang keenam. Kemudian yang keenam, Kak Arif sedang ini ya Kak Pega. Balik lagi deh Kak Widi lagi. Kak Widi, umpan balik Kak Widi. Umpan balik, aspek pembelajaran yang efektif, aspek yang keenam yaitu umpan balik. Gimana Kak Neneng umpan balik? Kebalikan dari keterlibatan Kak, kalau nggak salah kan? Iya, betul, kebalikan. Jadi dari kita kebalikan ya ke peserta didik, kita kasih umpan balik gitu. Dari tertutup ke terbuka. Yang ketujuh, Karipal, baik lagi komunikasi efektif. Yes, terus efektifnya? Jempol, Lupa, Kak. Jempol. Komunikasi efektif. Ya. Yang ke-8, KDD, penilaian dan evaluasi. Mantap, penilaian, kita melakukan penilaian dan evaluasi ya, kita mengecek. Terakhir, 9, Kak Herli, keselamatan. Gini ya Kak. Ini bukan keselamatan. Cecepnya nge-freeze, Kak Cecepnya berhenti ya. Gangguan. Gangguan. Berarti hari Minggu pakai baju training Bang ya? Ke meja. Jam berapa sih mulai nak? Jam Kembali lagi 8 tuh. Pak. Kak Firman, Kak Doni, Kak Rifki, mohon maaf tadi semuanya kakak, mohon maaf tadi terlempar. Kak Firman, Kak Rifki, terus Kak Doni, Kak Arif, dan Kak Wahyu yang kemarin tidak selalu standby. Nah itu tadi review singkat pembelajaran 1 ya dengan LTM, dengan gerakan long term memorizing. Artinya ada 9 aspek pembelajaran efektif. Kalau kita pengen pembelajaran efektif, berarti kita harus punya 9 aspek tersebut. Nah, dengan cara mengingatnya tadi dengan gerakan, insya Allah kita bisa menerapkan. Kemudian ada 4
kriterianya dari pengalaman belajar efektif berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran, kemudian sesuai dengan level pengalaman peserta didik, dan satu lagi berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kemudian di pembelajaran P2 Kak, kemarin masih ingat Kak, kita kemarin apa saja yang kita bahas? Tentunya ada tiga materi utama dalam pembelajaran kemarin. Silakan yang masih ingat. Kak Widi ingat? Mendapatkan perhatian siswa. Perhatian siswa. Yang kedua, kedua itu Q mah ketiga ya kan. Oh iya. Q ketiga. Yang keduanya, keduanya kan rival yang ngebahas kan. Alur tujuan itu. penahapan Prosedur. Ya, penahapan Oh ya, penahapan konten. Nah, itu adalah pembelajaran yang kedua, sudah sangat hafal. Nah, di pembelajaran yang ketiga, dari pembelajaran kedua kita akan referensi sesuai dengan pengalaman kakak-kakak di secara pribadi, baik dari segi keilmuan ketika belajar di bangku perkuliahan dan lain sebagainya, dari pelatihan dan lain sebagainya, maupun ketika pengalaman melakukan pengajaran atau pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing dengan peserta didik. Kita akan berburu referensi tersebut, nanti kita akan buka forum diskusinya. Nah, kemudian ini yang sudah disampaikan. Nah, kita akan segera bagi kelompok, Kak. 3 kelompok seperti biasa, nanti tiap kelompok diminta untuk berburu sekali lagi atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temunya pada lembar kerja yang telah disediakan di BOR. Artinya yang sudah saya share baik di WA maupun di kolom chat, yaitu di Google Doc, dan kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerjanya adalah selama 40 menit. Ketika sudah selesai, kembali ke main room dan kita akan melakukan presentasi seperti biasa bergantian. Nah, kita akan segera bagi bornya. Untuk Google Doc-nya sudah ya Kak di sini ya? Siap, sudah Kak. Siap. Di mana Kak? Nah, sebentar kita Di WA? copy lagi Kak. Di WA Oh, ada, siap. di kolom chat ada Kak. Siap Kak, siap. Nah, ini di kolom chat sudah ini lagi. Kak Doni, kata-kata hari ini Kak Doni. Oh, siap Kak. Tetap semangat. Pencerahan sudah di-share di grup WA oleh Kak Cecep. Semangat. Dede, semangat Dede. Ya, Semangat, sekian kali sekian. Iya, ibu-ibu kalau udah lihat angka nominal Kak, termotivasi Kak. Jadi motivasi, saya jadi semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat Kak. Kak Firman yang kemarin sakit, mudah-mudahan jadi termotivasi Kak. Ayo Kak, sehat. Kita bisa ketemu di luring, di tatap muka. Kita perbanyak silaturahmi supaya panjang umur dan banyak rezeki. Ya semangat semuanya, semangat. Udah ada nominalnya ya. Semangat, tinggal hitung sendiri. Ampun Kak Cecep, ampun. Biar pada masuk Kak Cecep, biar rame kita. Nanti kalau ada unjuk antar kelas kita semangat. Betul Kak, betul, emang setuju. Saya setuju Kak, harus begitu. Penginapan. Kak izin, ini grupnya belum ada ya kelompoknya? Kayak kemarin lagi nggak Kak? Nanti kita masuk ke ini diskusi. Belum, ini sedang disetting Kak. Ini OTW setting. Ya. Oh, siap Kak, siap. Oh iya, Cecep mau tanya, itu yang di LMS kan ada tugas ya? Ya. Itu dikirim ke situ apa gimana? Tugas yang mana? Poin berapa? Yang hasil Zoom ini ada enggak? Ya, pokoknya di LMS itu biasanya ada perintahnya, karena yang ketika kerjakan tugas ada perintahnya, disesuaikan. Kalau memang tugas dari Jmeet ini nyambung, tinggal disesuaikan dengan format yang disediakan kalau ada formatnya. Kalau memang bebas format ya silakan tinggal mengunggah saja.
Silakan Kak, sudah saya bagi bornya, silakan untuk masuk ke bornya masing-masing. Ya, Kak Firman, Kak Pega, Kak Luki, selamat datang. Silakan Kak Luki untuk bergabung. Kak bisa di itu lagi nggak Kak? Nggak ada tombol gabungnya Kak? Siap, Kak Luki, siap. Sudah Kak, silakan Kak. Room 1 ya Kak, Kak Luki. Cek Kak Yang Firman, Firman Kak Kak coba Kak. Pelan. Yang Firman nggak ada Kak Firman tombol. sudah Kak. Silakan Kak Firman itu di bor 3 Kak. Silakan. Muncul nggak panggilannya Kak? Harusnya muncul. Nggak muncul. Kak Firman itu ke bor 3. Tidak dapat panggilan Kak Firman. Iya Kak. Ini di setting itu sudah muncul. Nah, sudah. KPG Karib karena masih di jalan ya. Silakan menyesuaikan.
Tes, semuanya sudah kembali ke main room. Agar mengefektifkan waktu, kita mulai saja presentasinya dari kelompok 1, di mana ada Kak Luki, Kak Ripal, Kak Herli, dan juga Kak Ripki, serta Kak Vega. Silakan moderator agar menyesuaikan acara. Kami persilakan. Halo, cek kelompok 1. Kalau cek, Kak. Jaringannya jelek kayaknya mah. Cek. Ya, Kak Ripal. Belum tampil Kak kalau di saya. Udah Saya tampil ada. sudah tampil. Sudah. Kak Herli, Kak. Siap, sudah. Oh, siap. Udah tampil, Kak? Udah. Oke, Kak Herli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Herli, untuk kelompok 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Silahkan yang poin A, Kak Herli. Jelaskan dulu, Kak Herli. Oke, baik. Mendapatkan perhatian peserta didik di sini menetapkan tanda atau prosedur. Nah, di sini ada beberapa macam ya yang kelompok kami tadi diskusikan. Yang pertama menghitung ya 1, 2, 3. Jadi anak itu bisa berkumpul. Apalagi kalau disuruh Bapak hitung 1 sampai 5, maka mereka pasti akan cepat. Yang keduanya kata mulai atau stop ya. Terus yang ketiganya tepuk tangan ya, tepuk tangan. Yang keempatnya mengangkat tangan. Yang kelimanya menggunakan peluit. Sampai situ kali Pak. Lanjut. Yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang gangguan suara dari luar. Nah, baik Kak Herli. Nah, di sini yang poin B saya bantu ya Kak Herli, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi adanya kalau kita kan sebagai guru olahraga adanya di lapangan. Di sini kan kita menuliskan gangguan suara dari luar. Jadi ketika kita sedang berbaris di halaman contohnya, terus ada yang misalkan ada apa ya? Ada pertunjukan yang aneh mungkin dari kelas-kelas yang lain. Jadi dari kelas yang sebelah, jadi perhatiannya itu malah bikin penasarannya ke sebelah sana gitu Kak. Contohnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran, membuat lingkaran agar lebih berfokus. Contohnya, misalkan misalkan peserta didik sudah tidak kondusif, paling kita sebagai guru membuat lingkaran besar, kita ada di posisi di tengah biar siswa itu berfokusnya kepada
kita semua, kepada guru, karena guru yang ada di tengah vokalnya, seperti itu Kak. Mangga lanjut Kak Herli yang bagian C. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini kelompok kami mengatur posisi murid. Ya, kumpulkan murid di area yang benar nggak ya? Kumpulkan murid di area yang lebih dekat atau lebih sempit, seperti ruangan kelas. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Oh ya, jadi kita supaya anak-anak itu lebih fokus, kita akan atur posisinya, mengumpulkan murid yang di area yang agak lebih dekat supaya terjangkau oleh semua murid. Yang keduanya, menggunakan tanda visual yang jelas. Jadi kita harus jelas contohnya menggunakan isyarat tangan ya, tunjukkan tangan atau gimana ya supaya kelihatan sama peserta didik. Yang D-nya, menggunakan waktu yang efisien. Nah, ini bagaimana kita dalam proses pembelajaran supaya waktu itu kan kalau tidak di manage maka akan kebablasan, akan lama. Maka kita harus memaksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan cara yang pertama dengan instruksi yang jelas. Kalau dengan instruksi yang jelas maka tidak berlarut-larut ya. Mungkin kadang-kadang ada yang tidak terdengar sama siswa yang di belakang kalau instruksinya tidak jelas. Nah, sehingga kita membutuhkan yang berkali-kali gitu ngomongnya. Yang kedua, menggunakan tanda-tanda untuk mengontrol waktu. Ya, menggunakan peluit. Misalnya ini selesai pembelajarannya atau demonstrasi sudah selesai, baru kita bisa pakai peluit. Coba Kak Ripal di slide-nya di ini digeser. Nah, menggunakan timer atau stopwatch. Nah, kita bisa melihat waktu di situ ya, apakah sudah habis atau belum pembelajarannya. Selanjutnya Kak Ripal, Oke, baik, kita masuk ke tahap keterampilan gerak yang diajarkan serta urutan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini kelompok kami mengambil senam lantai Kak, guling depan, sikap awalan jongkok. Urutan pengajaran yang dilakukan kepada siswa kita melakukan dengan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Peserta didik berdiri di atas matras. Lakukan gerakan jongkok dan tangan menempel di matras dengan tangan tertutup. Jangan sampai terbuka. Lalu masukkan dagu menempel ke dada. Setelah itu dorongkan ke depan sampai mengguling. Sikap akhir jongkok tangan ke depan dan lurus. Enggak Kak Herli. Nomor 2-nya nggak kelihatan, nggak full. Yang keduanya atletik start jongkok. Urutannya ini berdiri di belakang garis start. Ya. Terus yang kedua berjongkok kaki kanan ke depan. Lanjut kaki kiri ditekuk mengenai lantai. Lalu posisi tangan berada di belakang garis start dengan melebarkan jari-jari ke samping. Lalu pandangan saat akan melakukan berlari ke depan. Terakhir aba-aba bersedia siap ya. Nah, selanjutnya
isyarat atau cue dalam pembelajaran. Di sini kelompok kami ada dua ya. Yang pertama passing dalam sepak bola. Cue-nya biasanya kami menyuruh anak-anak itu untuk lihat target gitu. Terus pakai bagian kaki bagian dalam. Lalu dorong bolanya, dorong. Lalu ikuti arah bola, ikuti. Seperti itu cue-nya. Yang keduanya passing dalam bola voli. Cue-nya mungkin tangannya rapat. Bahu naikkan ke atas. Lalu bolanya di tengah. Lalu tekuk lututnya. Yang terakhir tangannya lurus. Mungkin dari kelompok kami sampai di situ. Sok, mangga Kak Ripal, lanjut. Oke, terima kasih Kak Herli yang telah menyampaikan presentasinya. Oke, baik kakak-kakak dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau menambahkan atau mau Kak, silakan kelompok 2 dan 3 kita berbagi referensi yang tentunya nanti referensi tersebut dari 3 aspek, dapat perhatian peserta didik, terus menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan serta isyarat Q bisa kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari gitu. Silakan berikan tambahan dan masukannya kepada kelompok 1 supaya kita makin kaya akan aspek atau ketiga materi kita pada malam hari ini, itu berbagi referensi penyajian tugas kelas. Silakan kelompok 2 dan 3. Halo. Kawin, Kak Neneng, enggak? Udah jelas, Kak Ripal. Iya, udah oke. Lanjut kelompok 2. Gimana Kak Cecep? Ada tambahan dari Kak Cecep? Masukan? Terima kasih Kak Ripal dan kelompok 1. Skip dulu saja Kak, presentasi dulu. Kita next ke kelompok 2. Silakan ditutup dulu Kak. Udah ya? Udah keluar ya? Kawin? Udah. Udah ya? Tutup presentasi. Sama kelompok 3. Terima kasih kelompok 1 Kak Ripal, Kak Herli, Kak Vega. Kemudian ada Kak Ripki dan Kak Luki atas presentasinya. Kita next kelompok 2 Kak Dedek, Kak Doni, dan Kak Arif. Kami persilakan. Cek. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin ya Kak untuk share screen. Insya Allah kami akan mempresentasikan hasil kolaborasi dari kelompok 2, yaitu ada Kak Doni, ada saya sendiri, dan ada Kak Arif. Kita langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu. Untuk bagian yang pertama, di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk bagian A-nya, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, sama sih seperti teman-teman yang lain di kelompok tadi juga, menggunakan peluit. Kayaknya itu udah menjadi sesuatu yang khas banget buat kita.
kemudian kata mulai, lalu ada kata fokus untuk menetapkan prosedur. Jadi kalau misalkan bilang fokus, nanti anak-anak jawabnya lihat ke depan gitu. Kemudian ada sapaan yang sebenarnya kemarin juga udah disampaikan, misalnya anak solihah siap, anak-anak solihah siap gitu, atau boleh juga teman-teman siap gitu. Mana siapnya, ini siapnya. Nah, kemudian ada juga untuk pemberian apresiasi, kalau misalkan gurunya bilang very good job, mereka jawabannya good job gitu. Nah, atau misalkan gurunya bilang yel-yelnya dong gitu, nanti mereka, kalau di saya sendiri mereka udah punya yel-yel gitu dari masing-masing kelas, jadi nanti ketika yel-yelnya dong, nah mereka akan menyampaikan yel-yelnya gitu. Kemudian yang selanjutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Salah satunya itu dengan cara membuat lingkaran agar nggak ke-distract ya. Jadi perhatiannya fokus ke kita. Kemudian yang kedua, alatnya itu disimpan di tengah lingkaran. Jadi anak-anak nanti fokusnya tuh ke tengah gitu, nggak kemana-mana, nggak fokus ke alat yang ada di mana-mana. Nah, atau kalau saya sendiri, karena saya di aula, kemudian di aulanya itu kan ada tempat perlengkapan menyimpan alat, jadi dekat gitu. Alat itu dikeluarkannya ketika nanti gitu, ketika pas mau penggunaan banget, nggak dari awal gitu. Lalu yang poin C-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, kalau misalkan kita siswanya mau mendengar dan melihat, pertama kita berikan pijakan yang kuat. Pijakan itu informasi awal, apa saja sih yang akan kita lakukan gitu. Jadi nanti anak-anak tuh fokus. Kemudian yang kedua buat kesepakatan. Kalau misalkan di kita kan sekarang udah nggak ada lagi tuh aturan, tapi adanya kesepakatan kelas yang seperti di awal sering Kak Cecep lakukan tuh. Kita buat kesepakatannya apa. Nah, di setiap pelajaran itu juga boleh tuh membuat kesepakatan atau namanya kesepakatan pembelajaran. Misalkan di PJOK kesepakatannya apa nih gitu. Misalkan nggak boleh jajan atau apapun, itu boleh dibuat di awal buat kesepakatan dengan anak-anak. Nah, kemudian agar anaknya bisa mendengar dan melihat dengan aktif, ya kita di sela-sela kita berikan ice breaking gitu di awal, atau misalkan tengah-tengah kita melakukan ice breaking. Kemudian kalau misalkan dia dari pandangan, kita bisa membelakangi arah matahari ya, jangan si anaknya yang menghadap arah matahari. Kalau anak harus membelakangi arah matahari. Lalu siswa berkumpul dekat guru ketika guru akan memberikan informasi. Jadi jangan jauh-jauhan gitu, karena nanti akan ke-distract terus. Lalu yang poin D-nya, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu efisien itu biasanya kan, kenapa sih jadi nggak efektif? Ya karena kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Bicaranya terlalu banyak, kemana-mana, tapi tupoksinya tidak sampai gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sampaikan informasi menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa. Jangan sampai siswanya nggak paham, tapi kitanya terus aja ngomong bertele-tele panjang kali lebar gitu kan. Ternyata siswanya teh apa sih yang disampaikan si gurunya gitu, sedangkan fokus mereka juga kan terbatas. Kemudian yang kedua, sampaikan informasi menggunakan kalimat yang efektif dan terstruktur. Kenapa harus efektif? Agar jelas nantinya apa yang disampaikannya, dan kenapa harus terstruktur? Karena kalau menclok, misalkan kita awalnya ngejelasin apa, kemudian loncat kemana-mana, anaknya jadi bingung gitu nantinya. Makanya di sini kita bisa menggunakan kalimat yang efektif dan terstruktur. Nah, untuk bagian 2 insya Allah akan disampaikan oleh Kak Doni. Silakan Kak Doni. Ya, Pak. Izin saya akan menyampaikan yang keterampilan, Kak. Bentar, kelihatan. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. 1. Keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang akan dilakukan. Kalau yang dari kelompok kami, kelompok 2 itu 1, permainan bola besar. Kita fokusnya ke bola voli, lebih ke fokus ke 1, materinya tugas servis atas. Jadi urutan pengajarannya yang pertama siswa berbaris setelah melakukan aktivitas di pendahuluan, kita ke inti, siswa berbaris di garis servis dengan rapi dan sejajar. Lalu siswa memegang bola, terus memukul bola tanpa lemparan dulu, Kak. Jadi sebelum ke tahap sesungguhnya servis atas, jadi anak-anak tuh berbaris lalu memukul bola dulu tanpa lemparan ke bawah dengan rap. Nah, yang setelah semua siswa melaksanakan memukul bola, lanjut dengan siswa melempar bola ke atas, lalu ditangkap di atas kepala. Jadi siswa semuanya bersama-sama melempar bola dan melihat bola lalu menangkap di atas kepala. Tujuannya nanti
akan berurutan ketika memukul bola servis atas, siswa sudah terbiasa melempar bola ke atas, bola yang mau dipukul itu udah diajarkan menangkap dulu. Lalu setelah yang terakhir, urutan terakhir, kita kombinasikan antara memukul bola dan melempar. Jadi siswa melempar bola ke atas, lalu dipukul. Itu untuk yang bola voli. Yang keduanya masih di permainan. Yang pertama bola besar, yang kedua ke permainan bola kecil. Lebih fokusnya kita ke bola kasti, tapi masih fokus di permainan bola kasti, tapi fokus dilempar dan tangkap bola, Kak. Jadi siswa setelah melaksanakan aktivitas pendahuluan dan lain-lain, kita mulai fokus ke materi inti. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama nanti dua kelompok itu berbaris saling berhadapan. Jadi nanti ada cons yang ditanda-tandai dan cons. Jadi siswa dibagi 2 saling berhadapan. Lalu setelah dibagi 2, kelompok pertama tugas geraknya itu melempar bola kepada kelompok kedua. Jadi setelah lempar bolanya itu kita menjadi ada 3 tahapan lemparan, Kak. Jadi lemparan bola menyusur tanah dengan bola kecil, lalu lemparan setengah, dialung setengah, yang terakhir lemparan di atas kepala. Itu untuk tugas kelompok yang pertama, yang satu, kelompok pertama. Nah, kelompok kedua tugasnya menangkap bola menyusur tanah dengan menggunakan 2 tangan. Lalu setelah 2 tangan menangkap bola juga yang di setengah itu, Kak, langsung ditangkap bola atas. Setelah semuanya melaksanakan itu, jadi tugas gerak selanjutnya, jadi setelah siswa melempar dan menangkap, siswa bergantian, Kak, ke belakang. Yang setelah melempar langsung berlari pindah ke tempat menangkap, yang setelah menangkap berlari bergantian pindah ke kelompok pertama, yaitu melempar. Jadi semua siswa bergerak, tidak ada yang diam, Kak. Jadi semua siswa bukan diam, bukan bergerak, maksudnya melaksanakan tugas melempar dan menangkap. Yang ketiga, Kak, KDD itu yang ketiga apa? Turunin dong, Kak. Isyarat isunya keterampilan gerak yang diajarkan dan isyarat yang bisa digunakan. Kalau dalam tadi permainan bola besar, bola voli itu syaratnya lempar dan pukul. Kalau untuk permainan bola kecil, kita lebih fokus ke lempar dan tangkap. Kisah itu KDD, mangga KDD. Siap, hatur nuhun Kadoni. Baik teman-teman, itu hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada yang butuh dikonfirmasi oleh teman-teman atau ada yang mau menambahkan. Ayo kita berbagi praktik baiknya. Terima kasih, silakan. Silakan teman-teman kelompok 1 dan kelompok 3. Cukup Kak Dede. Cukup. Baik, siap. Kak Cecep ditutup aja? Atau bagaimana? Baik. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Mungkin nanti Kak Cecep akan memberikan penguatan di akhir sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kelompok 2. Next, kelompok 3 agar mengefektifkan waktu. Kami persilakan pada Kak Neneng, Kak Widi, Kak Firman, dan Kak Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Di kelompok 3 ada Kak Widi, Kak Wahyu, Kak Neneng, dan saya sendiri, Firman. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mempresentasikan nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik akan disampaikan oleh Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Kak Widi boleh dibantu ditampilkan?
Oh, udah makanan enggak? Tapi di saya juga belum muncul sih. Di saya udah masuk. Bentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 terkait poin pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama adalah menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama itu kita untuk menetapkan tanda dan prosedur, jika suara peluit berbunyi, peserta didik berkumpul di suara peluit tersebut. Yang kedua, ketika tangan sejajar, peserta didik bisa membuat barisan. Lalu poin yang B-nya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Peserta didik berbaris membelakangi sinar matahari, kemudian menyimpan alat pembelajaran dengan rapi agar tidak dimainkan peserta didik. Kemudian yang C-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Posisi guru dan penempatan peserta didik bisa berbaris atau melingkar. Lalu posisi guru selalu ada di depan peserta didik dan juga bisa bergerak mobile ketika peserta didik melakukan praktik. Jadi gurunya tidak hanya diam saja, tapi bisa mobile ketika peserta didik sedang mempraktikkan gerakan. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini guru memberikan instruksi dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi ketika memberikan penjelasan tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Jadi tidak terlalu banyak peserta didik yang bertanya atau kebingungan gerakannya atau langkah-langkahnya seperti apa. Dan terakhir, memberikan umpan balik ke peserta didik atau memberi motivasi kepada peserta didik. Mungkin poin yang kedua nanti akan disampaikan oleh Kak Widi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Materi yang kami pilih yaitu adalah gerak lokomotor, yaitu ada tiga gerakan, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu gerak lokomotor ini seperti gerakan estafet gitu Kak. Jadi saya bacakan dulu, mohon maaf. Kedua yaitu penugasannya itu secara individu dan berkelompok gitu. Jadi tugas geraknya yaitu berjalan, berlari, dan melompat, yaitu secara individu. Setiap individu melakukan gerakan yang berbeda, yaitu ada berjalan, berlari, dan melompat. Yang pertama yaitu peserta didik satu berjalan lurus menuju kones pertama. Setelah sampai kones pertama, kemudian kemudian peserta didik kedua mengambil tongkat estafet atau bola tenis, kemudian berlari zigzag melewati kones yang sudah disediakan. Setelah setelah selesai melewati zigzag konesnya,
peserta didik ketiga mengambil tongkat estafet atau bola tenis, lalu melompati poa atau kardus yang sudah disediakan. Poa atau kardusnya bisa 3 sampai 3 sampai 5 pieces gitu. Nah, di sini penugasannya secara individu dan berkelompok, itu estafet. Satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik dengan tugas gerak yang berbeda-beda atau bisa berdiferensiasi. Ketiga peserta didik itu menggunakan bola tenis dalam waktu yang ditentukan oleh guru gitu. Mengumpulkan bola 3 tenis dalam waktu yang ditentukan guru, yang paling cepat mungkin itu nanti bisa diapresiasi sebagai kelompok atau tim yang tercepat. Seperti itu. Cukup yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, isyarat dan cue pembelajaran yang akan disampaikan oleh Kak Neneng. Mangga Kak Neneng. Ya, terima kasih Kak Widi. Di poin 3 yaitu isyarat atau cue. Halo? Ada nggak suaranya? Neneng. Halo? Halo Kak Neneng, halo. Halo Kak Neneng, halo, halo. Udah tes. Kak Neneng ada nggak Kak Neneng? Ada nggak suaranya? Ada nggak? Ada Kak Neneng, ada. 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 Suara suami Kak Neneng masuk juga ada. Centong. Isyarat atau cue dalam pembelajaran yang tadi sudah sampaikan Teh Widi sebelumnya sama Kak Wahyu. Nah, di sini mengenai keterampilan gerak yang diajarkan, isyaratnya itu yang pertama peserta didik mulai berjalan. Isyaratnya itu cue-nya yang bisa digunakan bersedia, siap, terus meniup fluid gitu ya. Seperti itu babanya. Terus yang kedua, peserta didik berlari zigzag. Nah, isyaratnya itu guru menyuarakan kiri kanan cepat gitu ketika melakukan gerakan zigzag. Kemudian ketika peserta didik melompat, nah guru memberikan isyarat yang bisa digunakan itu, guru menyebutkan suara hap gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dari kelompok 3 memaparkan presentasinya. Barangkali ada yang ditambahkan dari kakak-kakak. Cukup sekian. Cek, suara saya kedengaran nggak ya Kak? Ada nggak suara saya Kak? Masuk Kak. Kedengaran Kak. Halo, ada? Ada. Aman. Mohon izin kelompok 3 ditutup saja Kak presentasinya. Pak Firman tutup Pak. Kak Neneng sudah. Oh iya, Kak Firman. Cukup dari kelompok 3 cukup sampai
sudah memaparkan dan dijelaskan oleh Kak Widi, Kak Wahyu, Kak Neneng. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, Kak Cecep, gimana? Ya, ditutup saja Kak dulu Kak. Maaf, Cek. sinyalnya. Karena ini ditutup dulu Kak Neneng. Apanya itunya udah keluar belum? Udah. Terima kasih Kak Neneng. Sudah. Suara Ya, saya maaf ya, kedengeran nggak, Kak? sinyalnya. Mohon izin. Suara saya Sinyalnya ada kayak nggak? Kan Kak Cecep. Halo. Ada Kak, masuk. ada. Terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 atas presentasinya. Saya pikir kakak-kakak sudah sangat memahami dari tugas penyajian gerak yang kakak berburu referensi tadi di Google Doc. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Salah satu ada 4 poin di sana yang saya ingin garis bawahi bahwa ada 2 yang menurut saya menarik, yaitu faktor lingkungan pembelajaran dan juga waktu yang efisien, di mana kemarin saya sempat melihat ada yang video sepertinya video pembelajaran yang seperti UKIN ya, di mana ketika sedang melaksanakan video pembelajaran suasananya tidak kondusif gitu. Ada peserta didik lain di luar kelas itu yang berseliweran dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah salah satu faktor lingkungan dalam pembelajaran supaya pembelajaran kan menjadi efektif. Tentu saja kelas yang sedang belajar tersebut jadi secara langsung dan tidak langsung pasti akan terganggu, baik dari fokus, konsentrasi, dan juga belajarnya atau penyajian geraknya. Nah, itu salah satu faktor lingkungan. Makanya kita sebagai guru PJOK sebisa mungkin mengondisikan faktor lingkungan dalam pembelajaran agar memang pembelajaran PJOK itu berjalan efektif di lapangan. Kemudian waktu yang efisien tadi, dari mendapat perhatian ini tanpa bertele-tele dan lain sebagainya, kita bisa mengondisikan peserta didik dengan segera dan cepat. Contohnya mungkin ketika akan mau memasuki lapangan, peserta didik itu kan khususnya yang anak-anak di bawah kelas bawah itu di SD susah dikondisikan. Kemarin sudah banyak yang sharing, sudah banyak yang bercerita. Kalau tanda atau menetapkan tanda atau prosedurnya, saya yakin sudah sangat mahir kakak-kakak, baik dari segi verbal, dari segi kata-kata maupun non verbal, dengan bahasa tubuh dan lain sebagainya, dengan bantuan fluid dan lain sebagainya. Tapi untuk mengefektifkan waktunya kan kita bisa menggunakan berbagai cara yang tentunya sudah kakak-kakak explore dalam forum diskusi tadi. Mohon untuk dikembangkan lebih lanjut di penyajian gerak yang sebenarnya di sekolah. Kemudian yang kedua, menerapkan konten dan aspek penugasan, organisasi penugasan. Tadi sudah ada contohnya, geraknya apa, di materi apa, kemudian ada urutan pembelajarnya. Tapi saya sedikit sedikit memberikan atensi bahwa jangan lupa ketika kita masuk ke organisasi penugasan, jangan lupa di setiap materi ajar apapun melakukan penilaian atau assessment ya. Ini yang sering saya sendiri dan saya sering lihat di sekitar sering terlewat. Kita fokus pada fokus pada pembelajaran, prosesnya, tapi tidak melakukan assessment dalam pembelajaran tersebut. Nah, saya harap kita tidak lupa, tidak bosan mengingatkan seperti pada modul sebelumnya, perencanaan dan lain sebagainya, karena itu terkait, kalau kita melakukan pembelajaran terkait dengan perencanaan, artinya RPP ataupun modul ajar yang sudah kita buat. Jangan lupa melakukan penilaian baik self maupun peer assessment, penilaian antar teman, dan tentunya penilaian dari guru itu sendiri. Yang digarisbawahi di sekolah dasar, saya harap anak-anak SD juga sudah bisa melakukan
self assessment atau penilaian diri sendiri. Ini akan nanti muncul pada tahap refleksi di kegiatan penutup. Contoh, ketika kita melakukan materi ajar bola voli, passing misalkan, ketika direfleksi, karena tadinya di prosesnya mereka disuruh menilai diri sendiri, ketika misalkan, Neneng, kamu kenapa belum bisa melakukan passing bawah? Nanti peserta didik tersebut akan memberikan jawaban, misalkan tangannya Pak ini susah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu self assessment bagi dia, ketika direfleksi akan muncul. Nah, jadi kamu sudah bisa menilai diri sendiri di mana kekurangan kamu ketika melakukan passing bawah bola voli. Nah, dari sini kamu bisa mengembangkan atau lebih dalam mempelajari terkait passing bawah bola voli tersebut. Kemudian peer assessment, penilaian antar teman. Kita harus percaya pada peserta didik menilai temannya salah satu atau secara berkelompok melakukan penilaian antar teman tersebut. Tentunya guru tetap dengan memfasilitasi, misalkan memberi ring atau grade nilai yang harus dinilai oleh peserta didik tersebut. Misalkan dalam pembelajaran sepak bola, kalian lihat kinerjanya, jangan lihat angka subjektif atau kedekatan individu di antara kalian ketika melakukan penilaian antar teman. Bapak Ibu guru memberikan kasih nilai ya, misalkan dari rentang 80 sampai 90. Nah, lihat bagaimana permainan sepak bolanya, lihat bagaimana ketika dia melakukan operan atau melakukan tendangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi dengan memberikan grade tersebut. Dan kita, satu lagi penekanannya, kita tidak perlu repot kalau kita merasa melakukan banyak penugasan atau penilaian, harus banyak LKPD ataupun lembar kerja penilaian dan lain sebagainya, tidak perlu repot. Saya rasa kita hanya punya masternya yang kakak-kakak sudah pasti punya pada modul ajar atau RPP. Itu peserta didik hanya memberikan penilaian pada bukunya masing-masing. Tidak harus kita banyak melakukan print out kertas dan lain sebagainya. Mereka melakukan penilaian di bukunya masing-masing. Jadi bukunya ketika di lapangan bisa dibawa di dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu untuk aspek organisasi penugasan. Tentunya guru harus menilai, karena itu sebagai pembanding terkait dengan subjektivitas penilaian yang dari teman tersebut. Guru tetap harus mempunyai nilainya sendiri. Nah, kemudian yang isyarat Q yang terakhir, salah satu contohnya misalkan tadi ada yang menampilkan senam lantai, guling depan atau roll depan. Kalau tadi dengan posisi berjongkok, tentunya akan mengangkat bagian bagian bokong atau bagian pantat dari peserta didik tersebut ketika akan menggelinding ke depan atau mengguling ke depan. Nah, biasanya kalau saya memberikan isyarat Q-nya misalkan hip atau hub, artinya tandanya ketika anak mendengar kata itu, mereka akan mengangkat bagian tersebut. Jadi agar lebih terkesan lebih atau terdengar lebih sopan daripada kita angkat pantatnya atau angkat bokongnya, angkat pinggulnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang diharapkan muncul dalam pembelajaran PJOK agar pembelajaran PJOK semakin efektif dari isyarat-isyarat seperti itu. Main bola voli juga 1 passing bawah, 2 passing atas, 3 smash misalkan seperti itu. Jadi kita bisa mengondisikan ketika harusnya terjadi smash di isyarat atau Q yang ketiga, karena bolanya tidak baik, misalkan kita balik lagi ke satu. Jadi artinya karena sudah ketiga kalinya mereka melakukan passing bawah saja untuk dapat menyeberangkan bola ke bidang lapangan lawan. Nah, itu contoh atau sedikit sharing atau penguatan dari saya terkait pembelajaran pada malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi di saya jaringan kurang bagus. Tadi tidak terdengar sama sekali, terdengar semua kelompok terdengar tidak jelas dan tidak tampil untuk share screen-nya. Nah, ini sedikit tadi dari saya juga selain penguatan mungkin merupakan juga sebuah refleksi. Sekali lagi kakak-kakak mohon maaf atas ketidaknyamanan pada malam hari, jadi waktunya juga melebar. Kita bisa akhiri sesi tatap maya pada malam hari ini. Sudah terlewat 20 menit, harusnya sampai jam 9 karena kita mulai dari jam 19.30 tadi mulai perekaman. Diingatkan kembali, insya Allah hari Minggu kita bertemu dalam tatap muka atau luring. Sekali lagi yang tadi bergabung belakangan,
tolong dipersiapkan sebagai pembekalan pribadi adalah tentunya membawa perangkat handphone, laptop, headset, kemudian fluid dan juga stopwatch sebagai pembekalan pribadi. Jangan sampai terlupa seperti itu. Nanti akan saya share modul SEM karena kita tidak menginap, jadi kemungkinan tidak ada perencanaan atau asinkron pada malam harinya, artinya kita tetap PP pulang pergi. Saya mohon nanti kakak bisa menyepakati satu permainan atau perlombaan yang akan kita tampilkan dalam SEM. Saya harap semuanya bisa sepakat, tidak perlu olahraga konvensional, Kak. Apa saja olahraga tradisional atau permainan kecil silakan. Itu yang akan kita tampilkan dan silakan nanti berbagi peran, siapa yang menjadi petugas, misalkan siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi wasit dalam permainan tersebut dan lain sebagainya. Itu saja mungkin untuk tatap maya pada malam hari ini. Apakah masih ada yang ingin disampaikan dari kakak-kakak? Cukup, Kak. Cukup ya, Kak Don. Sudah, cukup. Ya. Terima Kak kasih Cecep Kak lelah Doni. itu kelihatan. Kak Doni, Kak Doni, saya harap bersedia nanti menjadi KM, memimpin teman-temannya dalam SEM, karena ini gengsi kelas juga, Kak. Jangan sampai kalian nanti bagus ya, Kak. Oh, Kak Ripal. Silakan nanti saya minta bantuannya setuju. Kak Doni. Setuju. Untuk pengkondisian itu ya Kak ya, mohon nanti untuk pengkondisian pilih salah satu olahraga atau apapun permainan kecil yang bisa dilombakan atau dipertandingkan untuk kelas lain, karena kita pun nanti akan mengikuti dari kelas yang lain. Kita mengikuti, saya misalkan apa kayak hadang misalkan untuk permainan tradisional atau apapun itu. Kalau pengen main bola boleh, tapi jangan bola yang sebenarnya dimodifikasi lah seperti itu dengan kondisi ketika nanti situasinya di sekolah itu, Kak, ya? Iya, situasinya di sekolah itu, Kak. Nanti siapa yang berat-berat ya. Iya, jangan yang berat-berat, betul, yang mudah-mudah saja, karena memang yang penting tujuannya kan bukan ke itunya ya, tapi ke pembiasaan kita untuk memperagakan SEM tersebut nanti di sekolah masing-masing. Mau nanya ke Cecep. Iya, boleh. Tempatnya di Telaga Sari, dari Pasar Telaga Sari kemana ya? Oh, gampang itu, nanti share log aja Kak. Kalau dari dari Kerawang itu berarti ke arah Kosambi, ke kanan. Kalau dari ke Pikri ya, ke rumah sakit Pikri. Betul, ke arah Pikri Kak, betul. Kalau tidak salah, Kak Ripki mungkin bisa nanti share log Kak Ripki karena dekat Kak Ripki dengan lokasi. Belendung. Batasan Belendung ya, Belendung. Bisa jadi Kak, kalau nama saya juga tidak tahu ya. Baik, itu saja mungkin ya Kak ya. Mohon maaf ya atas segala salah kata dan salah perilaku. Kita akhiri saja tatap maya pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Potong nggak Kak Ripal? Foto. Ayo Kak, siap. Dengan 7 aspek yang ke-8. Oh iya. 9 ini Kak, 9. 9. Keselamatan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih. Kak, izin pamit ya Kak, udah beres ya? Ya, silakan Kak. Boleh keluarkan ya.